Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami akan membahas tentang self-love menjadi versi terbaik menurut diri Anda. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Konita Azahwa, NIM 20070160002. Yang kedua Nikmatul Maula, NIM 20070160006. Yang ketiga Reviana Zuniarsih, NIM 20070160010. Yang keempat Atika Dian Arifiah, NIM 20070160039. Yang terakhir Rusi Indriani Wardani, NIM 20070160045. Saya Reviana Yuniarsih, NIM 20070160010 akan memaparkan di bagian latar belakang. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI psikolog, mengatakan self-love atau mencintai diri sendiri ialah berusaha menerima diri sendiri apa adanya. Ia juga mengatakan self-love ialah keadaan dapat menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri, menghargai diri sendiri, memberikan dukungan pada diri sendiri, berusaha berbuat baik untuk diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat hal yang salah atau keliru. Mencintai diri sendiri alias self-love disebut bisa membantu menjaga kesehatan mental seseorang di tengah aktivitas harian dan penuh tugas-tugas yang harus diselesaikan, membuat siapa saja rentan mengalami kelelahan secara fisik maupun mental. Kondisi ini sering berujung pada masalah kesehatan mental, misalnya stres, depresi, serta kehilangan semangat untuk menjalani hidup, dan semua masalah tersebut nyatanya bisa diminimalisir dengan menerima dan mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri dan mementingkan kebahagiaan diri bukan merupakan hal yang salah. Sebaiknya dengan menerima diri sendiri dan mencintai apa adanya, maka banyak manfaat yang bisa didapatkan. Kemampuan kita dalam melakukan self-love akan berbanding lurus dengan kemampuan kamu menerima cinta dari orang lain, karena orang yang tidak memiliki self-love akan lebih sulit menjalin hubungan dengan pasangannya, diakibatkan pikiran negatif yang ada dalam dirinya, yang berkata ia tidak yakin apakah ia pantas untuk dicintai. Mereka yang tidak memiliki self-love akan terus merasa tidak aman dan insecure. Akibat yang ditimbulkan dari perasaan tidak aman ini adalah mereka akan lari dari masalah, lalu jatuh tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung, dan mereka akan cenderung tak memiliki keseimbangan emosi yang mengakibatkan seringnya memiliki konflik dengan orang lain. Mencintai diri sendiri nyatanya tidak hanya sebatas memanjakan diri, misalnya dengan membeli buku atau makanan favorit. Lebih dari itu, kamu harus belajar mencintai diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Seiring proses terjadi, kamu akan semakin mengenali diri sendiri dan bisa dengan mudah mengetahui apa saja yang dibutuhkan tubuh, terutama yang berkaitan dengan kondisi mental. Kita bisa mulai menerapkan konsep self-love dengan melakukan konsep hal-hal menyenangkan hanya untuk diri sendiri alias me time. Sendirian bukan berarti kesepian. Me time justru bisa menjadi momen untuk menyepi sekaligus menyehatkan tubuh. Untuk mengambil waktu jeda, mencintai diri sendiri bisa membuat pikiran menjadi lebih jernih dan meningkatkan kreativitas. Kondisi kesehatan mental juga lebih terjaga dan suasana hati menjadi lebih baik sepanjang hari. Saya Nikmatul Maula akan melanjutkan presentasi mengenai kajian teori. A. Self-love dikaji dari teori humanistik. Bisa dilihat dari pembentukan kepribadian seseorang dengan melakukan pemeliharaan rutin terhadap kesehatan mental, sehingga manusia dapat menciptakan dampak positif pada kesejahteraan dirinya. Manusia yang kurang mencintai dirinya akan meningkatkan resiko bunuh diri. Indikasi tersebut sangat rentan terjadi pada manusia yang mengalami depresi, keputusasaan, dan harga diri yang rendah.
Maksudnya itu, sebuah kedamaian dan kenyamanan seseorang tergantung bagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Perawatan dan kasih sayang juga sangat dibutuhkan, mengingat kita masih terlalu egois dengan berusaha melampaui kekuatan diri sendiri. Pentingnya self-love bagi diri sendiri tanpa disadari memiliki pandangan positif terhadap hidup. Kita dapat merasakan hidup tanpa perlu memikirkan beban yang berujung stres. Dengan meningkatkan self-love, kita juga dapat merasakan kebahagiaan dengan cara yang sederhana. Manusia bisa menerapkan self-love pada beragam tingkat kehidupan, seperti hubungan dengan orang lain dan hubungan dengan diri sendiri, yang mana membutuhkan pengasuh, kesabaran, dan kebaikan. Seringkali kita sebagai manusia terfokus pada kekurangan yang ada pada diri kita. Kita cenderung memikirkan perkataan orang lain, sehingga dampak tersebut bisa menimbulkan stres yang berujung penurunan self-love. Kita hanya bisa menghabiskan waktu pada kekurangan dan kesalahan kita, seakan-akan yang kita alami akan menetap selama-lamanya dalam diri kita. Hal tersebut didasari karena manusia sering lupa kalau selain kekurangan, kita juga dibekali dengan kelebihan oleh Tuhan. B. Self-love dikaji dengan teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku seseorang sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Perubahan tingkah laku dikaji pada self-love bisa didasarkan pada pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan, dengan sejumlah prosedur pelatihan antara satu stimulus dan rangsangan yang muncul untuk menggantikan stimulus yang lain dalam mengembangkan respon. Karena melalui interaksi dengan lingkungan yang kemudian self-love ini menimbulkan perubahan tingkah laku. Dengan demikian, teori belajar behavioristik pada kajian self-love lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Orang yang memiliki self-love berbeda dengan orang yang narsisme, di mana orang yang narsisme merupakan perilaku orang yang mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Mereka cenderung egois dan menganggap dirinya yang paling benar. Sementara orang yang memiliki self-love adalah dia yang mampu menghargai dirinya sendiri, mampu berteman dengan dirinya sendiri, sehingga ia menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Menurut Koshaba, self-love adalah kondisi di mana kita dapat menghargai diri sendiri, dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis. Sebagai contoh, saat kita berhasil menerima kekurangan dan kelebihan, fokus terhadap tujuan hidup yang dimiliki, lalu hidup secara puas dengan usaha yang telah dilakukan. Biasanya perilaku orang yang tidak memiliki self-love akan cenderung terus-menerus memikirkan komentar negatif, hingga menggurus harga diri dan membuat tingkah lakunya sulit untuk berkembang setiap harinya. Dikarenakan mempunyai mindset takut dikritik seseorang atas apa yang akan diperbuat. Akibatnya, dia memiliki zona yang menurutnya nyaman dan aman. Kemampuan berperilaku dalam self-love akan berbanding lurus dengan perilaku menerima cinta dari orang lain. Karena orang yang tidak memiliki self-love akan sulit menjalin hubungan dengan pasangannya. Diakibatkan pikiran negatif yang ada dalam dirinya yang berkata, ia tidak yakin apakah ia pantas untuk dicintai. Mereka yang tidak memiliki self-love akan terus merasa tidak aman dan insecure. Akibat yang ditimbulkan dari perasaan tidak aman ini adalah mereka akan lari dari masalah, lalu jatuh, tenggelam dalam lautan kesedihan yang tak berujung, dan mereka akan cenderung tak memiliki keseimbangan emosi yang mengakibatkan seringnya memiliki konflik dengan orang lain. Seorang yang memberikan kritik terhadap diri sendiri memang tidak sepenuhnya salah. Justru, kadang dengan kritikan itu mungkin seseorang akan bisa berubah menjadi lebih baik dan berkembang ke depannya. Namun, lain halnya pada kritikan negatif yang terus-menerus timbul dan kerap terlalu mendominasi di ruang otak, bahkan destruktif. Kritik destruktif yang berkepanjangan ini dapat membuatmu menjadi semakin putus asa, masuk dalam lubang depresi, bahkan tak sedikit yang bisa sampai bunuh diri karena benci terhadap diri sendiri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Lucy. Masyarakat modern adalah realitas yang muncul sebagai produk modernisasi.
Materialisme sekarang telah menghasilkan manusia yang materialistis, menganggap materi sebagai sumber kehidupan, sumber kebahagiaan, simbol kemapanan hidup, dan akibat yang ditimbulkan oleh pola gaya hidup modern sekarang ini sehingga kurang mencintai dirinya, yaitu yang pertama adalah manusia modern sekarang telah hidup dalam kerangka yang sangat membelenggu dirinya, di mana ia akan mengikuti arus modern untuk terus eksis dalam peradaban modern yang membuatnya hidup dalam siksaan tanpa disadari, karena selalu memikirkan perkataan orang lain. Yang kedua, manusia modern menjadi kehilangan jati dirinya karena selalu ingin memenuhi keinginan gaya modern dan menjadi tidak percaya diri. Kapitalisme menuntut mereka untuk mengkonsumsi apapun untuk mendapatkan gelar yang modern, sehingga berubah menjadi pola hidup yang konsumtif. Perasaan yang dialami manusia seperti itu dapat bersumber dari hilangnya makna hidup, yaitu kejujuran dan merasa hidup, serta dirinya dibutuhkan orang lain. Jadi modernisasi ini dapat membuat manusia kurang mencintai dirinya, memeras otaknya untuk mendapatkan semua yang didapatkan dengan kemampuan psikomotoriknya. Jadi mereka akan mencari apa yang akan dikehendaki dari pagi sampai pagi. Obsesi mereka membuat larut, sehingga lupa bahwa ada satu bagian yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk mencapai kedamaian dalam dirinya, sehingga membuat individu kurang mencintai dirinya. Dalam mencapai kedamaian ini dapat menjadikan cinta pada dirinya yang sebenarnya dengan memenuhi kebutuhan dirinya terlebih dahulu, seperti memenuhi kebutuhan biologi. Jadi kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia, contohnya makan, minum, istirahat. Kemudian kebutuhan akan rasa aman, kesehatan, dan keselamatan. Hal ini diperlukan manusia untuk menjalani hidup, seperti mendapatkan keamanan, keselamatan diri, dan lain-lain. Jadi kebutuhan ini itu harus dipenuhi agar kita tidak selalu cemas. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan untuk bersosialisasi, contohnya bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, kebutuhan antar pribadi, contohnya kebutuhan untuk memberi cinta dan memberi cinta, memberi cinta dan menerima cinta. Kemudian yang keempat, ada kebutuhan harga diri. Dan yang kelima, ada kebutuhan beraktualisasi diri. Untuk memenuhi kebutuhan ini, kita dapat menjadi cinta pada diri kita. Dan pada saat itu, manusia juga akan menjalankan pola hidup sehat untuk mencintai dirinya. Baik, saya Tika Diana Arifia akan menjelaskan tentang kekuatan dari self-love. Ketika motivasi rendah dan keraguan pada diri sendiri tinggi, sebaiknya kita menambahkan latihan baru ke dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu self-love. Kekuatan pribadi terhubung erat dengan landasan cinta diri yang tak bersyarat. Self-love adalah keadaan menerima secara utuh tubuh, pikiran, dan hati, serta ingin selalu menjadi yang terbaik bagi diri. Dengan adanya keinginan tersebut, kita akan senantiasa memilih yang terbaik untuk diri. Self-love juga berarti bagaimana kita bisa mencintai dan memperlakukan diri kita. Buktinya, jarang kita menanyakan ke diri sendiri bagaimana mencintai diri kita, tetapi sangat sering kita mencari sumber yang menyatakan cara mencintai orang lain. Hubungan kita dengan diri kita sendiri mempengaruhi segalanya, dari persahabatan kita hingga hubungan romantis kita.
Hal ini mempengaruhi kecenderungan kita untuk berhasil dan mencapai impian kita, karena pada akhirnya self-love adalah hubungan paling signifikan yang kita miliki. Nah, tujuan dari self-love sendiri adalah agar kita bisa lebih menghargai diri sendiri, selalu mensyukuri tentang apa yang telah diberikan kepada kita. Self-love bukan tentang menjadi arogan atau egois. Self-love bukan tentang membandingkan diri sendiri dengan orang lain untuk menentukan apakah kita cukup baik, dan juga bukan tentang siapa yang menang. Self-love sendiri memberikan kebahagiaan batin, kepercayaan diri, dan ketenangan pikiran yang tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat dari luar. Ini memungkinkan kita untuk mempercayai bahwa cintailah diri sendiri, baru bisa mencintai orang lain. Pada akhirnya, semakin kita mencintai diri sendiri, semakin banyak manfaat yang kita temui dari diri sendiri dan semua orang. Kurangnya mencintai diri sendiri dapat meningkatkan resiko bunuh diri, dampak merendahnya harga diri, dan kurangnya mencintai diri sendiri, dan kecenderungan upaya bunuh diri. Mencintai diri sendiri juga bisa didefinisikan sebagai kepercayaan diri sendiri dan keyakinan tentang bagaimana orang lain menganggap diri sendiri. Dapat disimpulkan bahwa depresi, keputusan, dan harga diri yang rendah adalah implikasi dari faktor kerentanan untuk keinginan bunuh diri. Maka dari itu, penting untuk mencintai diri sendiri demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, yang selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini adalah pendekatan penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan secara kualitatif makna subjektif partisipan penelitian tentang suatu fenomena psikologi, di mana peneliti menggunakan angket terbuka dengan menggunakan Google Form yang telah tersedia di dalamnya berupa pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pertanyaan yang akan dijawab oleh partisipan dengan sebenar-benarnya. Lalu tidak lupa peneliti juga menggunakan studi pustaka, di mana studi pustaka ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, jurnal, makalah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi kasus ini bisa dikaitkan sebagai dasar sekunder yang bisa digunakan peneliti untuk mendukung data primer dalam penelitiannya. Dan yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Banyak pada kalangan remaja yang masih memikirkan atau tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri, di mana mereka masih memikirkan perkataan orang-orang di luar sana, lantas menjadikan mereka membuat suatu standar untuk kebahagiaan mereka atau suatu pencapaian mereka dengan suatu standar yang diinginkan oleh orang lain di luar sana. Menerima diri sendiri dari semua permasalahan dan kejadian di masa lalu sangatlah penting dalam kita menerima dan mencintai segala kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Terkadang para remaja masih belum bisa menerima seutuhnya dirinya karena masih banyak mendengarkan perkataan orang yang di luar sana yang sesungguhnya mereka tidak mengenal seutuhnya diri kita sendiri, dan yang mengenal dan bisa memahami diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Yang mengetahui diri kita seutuhnya hanya diri kita sendiri. Orang tua, sahabat, dan teman hanyalah perantara pendengar yang baik atau sebagai fasilitator untuk kita menceritakan segala permasalahan yang kita alami. Mereka mungkin bisa tahu dan apa yang kita rasakan, namun mereka tidak bisa sepenuhnya memahami atas apa yang kita rasakan. Dan di kalangan remaja sangat jelas terlihat masih banyak para remaja yang belum bisa menggunakan potensi dirinya untuk bisa berkembang. Nah, ini mengakibatkan terhambatnya peningkatan
seperti prestasi, pengembangan diri, dan lain sebagainya. Self-love menurut Kosabe adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis. Contohnya adalah saat kita sudah berhasil menerima kekurangan dan kelebihanmu, fokus terhadap tujuan hidup yang kita miliki, lalu hidup secara puas dengan usaha yang telah kita lakukan. Orang yang tidak memiliki self-love cenderung akan menghukum dirinya sendiri terus-menerus dengan komentar negatif, hingga menggegur harga diri dan membuatnya sulit untuk berkembang setiap harinya. Kemampuan kita dalam melakukan self-love akan berbanding lurus dengan kemampuan kita menerima cinta dari orang lain, karena orang yang tidak memiliki self-love akan sulit menjalin hubungan dengan pasangannya, diakibatkan pikiran negatif yang ada dalam dirinya yang berkata ia tidak yakin apakah ia pantas untuk dicintai. Mereka yang tidak memiliki self-love akan terus merasa tidak aman dan insecure. Akibat yang ditimbulkan dari perasaan tidak aman ini adalah mereka akan lari dari masalah lalu jatuh tenggelam dalam lautan kesedihan yang tak berujung, dan mereka akan cenderung tidak memiliki keseimbangan emosi yang mengakibatkan seringnya memiliki konflik dengan orang lain. Beberapa aspek yang perlu diketahui agar seseorang dapat memiliki rasa cinta kepada diri sendiri seutuhnya antara lain, yang pertama, self-awareness merupakan kesadaran diri seseorang akan proses berpikirnya. Proses berpikir yang dimaksud di sini yaitu pikiran yang dimiliki individu, bagaimana pikiran tersebut mempengaruhi individu, dan bagaimana pengaruh emosi terhadap tindakan individu. Kesadaran ini yang baik akan membantu untuk mengetahui bagaimana cara menanggapi berbagai macam hal maupun situasi secara efektif. Dengan begitu, individu dapat terhindar dari situasi yang menurutnya kurang nyaman. Satu tips yang dapat dilakukan untuk meningkatkan self-awareness yaitu membuat catatan harian mengenai pikiran, emosi, dan tindakan yang dilakukan. Yang kedua, self-worth, yaitu keyakinan yang dimiliki seseorang mengenai dirinya. Self-worth yaitu ketika seseorang menyadari bahwa dirinya berharga terlepas dari pencapaian atau kualitas yang dimilikinya. Seseorang tidak perlu memenuhi kriteria maupun melakukan suatu hal tertentu untuk merasa berharga. Yang ketiga, self-esteem. Berbeda dengan self-worth, self-esteem lebih terikat pada kualitas dan pencapaian yang dimiliki individu. Self-esteem yaitu di mana individu merasa puas dan nyaman dengan siapa ia sebenarnya, di mana ia berada, hingga hal-hal yang dimilikinya. Self-esteem seseorang dapat mengikat jika ia memiliki tingkat self-worth yang baik. Yang terakhir, self-care. Self-care yaitu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya. Individu dapat melakukan hal-hal yang ia sukai untuk menjaga kesehatan dirinya, mulai dari mendengarkan musik, menonton film, menghabiskan waktu bersama orang-orang yang membuatnya nyaman, dan masih banyak lagi. Self-love merupakan keadaan dapat menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri, menghargai diri sendiri, memberikan dukungan pada diri sendiri, berusaha berbuat baik untuk diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat hal yang salah atau keliru. Self-love dikaji dengan teori humanistik bisa dilihat dari pembentukan kepribadian seseorang dengan melakukan pemeliharaan rutin terhadap kesehatan mental sehingga manusia dapat menciptakan dampak positif dari kesejahteraan dirinya. Teori belajar behavioristik pada kajian self-love lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Tujuan dari self-love yakni agar kita bisa menghargai diri sendiri. Terdapat 4 aspek agar seseorang dapat memiliki rasa cinta kepada diri sendiri.
Aspek tersebut antara lain self-awareness atau kesadaran individu akan proses berpikirnya. Yang kedua, self-worth atau keyakinan individu mengenai dirinya. Selanjutnya, self-esteem atau individu merasa puas dan nyaman dengan siapa ia sebenarnya, di mana ia berada, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yakni self-care atau tindakan individu untuk menjaga kesehatan dirinya. Saran. Yang pertama, pada kajian teori ini perlu disempurnakan. Tidak hanya dikaji dari teori humanistik dan behavioristik, tetapi alangkah baiknya dikaji dengan teori-teori lain. Yang kedua, pada metode penelitian tentang self-love, hendaknya perlu penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas tulisannya dengan memberi beberapa pertanyaan tambahan dalam angket yang dibagikan. Poin yang ketiga, alangkah baiknya perlu adanya upaya peningkatan diskusi terhadap self-love agar menghasilkan tulisan yang benar-benar terpadu dan berkesan. Jadi artikel dengan judul ini kami peroleh dari beberapa sumber. Berikut sumber-sumbernya dapat dicermati. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam memaparkan materi. Self-love atau mencintai diri sendiri maknanya kita bisa menerima segala kelebihan maupun kekurangan yang ada pada diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti kita tidak lagi merasa insecure masalah fisik, misalnya kulit gelap, wajah berjerawat, maupun terdapat bopeng di wajah. Sebisa mungkin kita merawat diri dan menjaga kebersihan diri itu merupakan wujud penerapan bahwa kita mampu mencintai diri sendiri. Melakukan olahraga rutin bisa 3 kali dalam seminggu agar tubuh menjadi sehat, bugar, dan tentunya menjaga berat badan yang ideal. Itu juga merupakan bentuk kita mencintai diri dengan merawat kesehatan badan. Jika kekurangan yang ada pada diri berupa ketidaktahuan, maka bisa diatasi dengan menanyakan perihal yang kita tidak ketahui dengan orang yang mengetahui. Bisa juga dengan literasi. Rutinitas membaca dapat membuat pengetahuan kita meningkat. Maka rajin-rajin untuk membaca agar ilmu yang kita miliki semakin luas. Sebenarnya bentuk mencintai diri itu banyak, namun pada kenyataannya masih banyak orang yang belum bisa menerima segala kekurangan yang dimilikinya. Mencintai diri sendiri berarti mampu memaafkan terhadap kesalahan yang telah diperbuat dan berusaha memperbaikinya. Mencintai diri sendiri berarti harus selalu berpikir positif terhadap segala perihal yang ada di pikiran kita. Mencintai diri sendiri, kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, walaupun pada kenyataannya terkadang orang sekitar kita lah yang membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya, orang tua kita yang membandingkan dengan tetangga atau dengan adik maupun kakak. Namun, hal tersebut tidak boleh terus-terusan menghantui pikiran kita. Boleh sesekali memikirkan kesalahan apa yang kita buat sehingga kita dibandingkan dengan orang lain, lalu berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, kami sekelompok meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.